warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman dan adik-adik sekalian. Bagaimana kabar hari ini? Ya, semoga sehat-sehat saja dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, hari ini kita kembali lagi untuk belajar literasi bahasa Inggris ya, yang merupakan salah satu mata ujian yang nanti akan teman-teman hadapi di SNBT 2025 melalui channel edukasi kesayangan kita Smart School. Generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Baik teman-teman, pertama-tama mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya lah, sehingga kita masih berada di sekolah ya teman-teman ya, untuk mempelajari dan terus menimba ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita. Maka dari itu teman-teman juga jangan lupa ya selalu berterima kasih kepada guru-guru yang tidak pernah henti untuk memberikan kita semangat, berbagi ilmu ya, untuk selalu meningkatkan kemampuan kita. Ya, perkenalkan nama saya Ilham Yunus. Saya akan mengantarkan teman-teman ke pembelajaran literasi bahasa Inggris ya, seperti yang kita sudah lakukan beberapa minggu yang lalu. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita akan mempelajari dan melanjutkan teks yang kita sudah bahas minggu lalu ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman bertanya-tanya, wah, jadi kalau misalnya saya atau kita lanjut materi dan teks minggu lalu, apakah saya akan ketinggalan nih Kak? Jawabannya tentu tidak ya teman-teman, karena literasi itu tidak ada materi khusus yang teman-teman harus kejar ya. Yang penting teman-teman bisa semakin meningkatkan kemampuan dalam membaca, memahami teks ya, mengartikan begitu. Jadi ketika teman-teman sudah bisa pada level itu, kemampuan teman-teman sudah bagus di situ, sehingga nanti apapun jenis soalnya pasti akan mudah untuk teman-teman dapatkan jawabannya ya. Itu kuncinya. Jadi dari hal ini juga teman-teman bisa mengakses menggunakan berbagai macam soal-soal dari tahun-tahun yang lalu bahkan ya. Mungkin bahkan dari 5 hingga 7 tahun yang lalu itu masih bisa teman-teman pakai ya. Teks-teks literasi bahasa Inggris ya, karena yang paling penting itu bagaimana teman-teman memahami bacaan ya. Itu spesialnya dari literasi bahasa Inggris. Nah, oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, saya coba ingin mau menyapa ya teman-teman yang ada di sekolah di Sulawesi Selatan. Ada sekolah mana saja nih yang hadir? Karena saya baru sadar saya belum pernah ya menyapa secara khusus teman-teman yang ada di sini. Nah, kalau di layar saya lihat ada dari SMA 14 ya. Kemudian ada dari SMA Luwu Timur juga, ada 2 ya saya lihat di sini. Ada banyak ya teman-teman. Kemudian ada juga SMA 4 Goa ya. Oke, apa kabar semua? Bisa melambaikan tangan ke saya? Ya, ya tanda bahwa kita mulai untuk belajar. Oke ya, sepertinya seru ya teman-teman berkumpul ya. Terima kasih lambaian baliknya kepada saya. Thank you very much for waving me back. Nah, jadi teman-teman harus semangat ya. Pasti di kelas juga ada guru yang mengawas. Nah, jadi kepada ibu dan pak guru, mohon bantuan dan bimbingannya ya. Semoga bisa membuat adik-adik dan teman-teman di kelas itu turut paham begitu ya. Jadi sebisa mungkin saya akan memberikan dan menyampaikan materi literasi bahasa Inggris sebaik-baiknya. Baik teman-teman, ya jadi kita lihat di layar ya, literasi bahasa Inggris. Nah oke, jadi seperti yang tadi saya ungkapkan, literasi bahasa Inggris ini pastinya akan menjadi salah satu ujian yang akan teman-teman hadapi di bulan April ya, kalau tidak salah ya teman-teman. Oh itu sudah bulan depan, nah masih ada 1 bulan nih teman-teman. Jadi perbanyak ya waktu untuk belajar, karena pastinya sedikit banyaknya itu pasti bisa memberikan sumbangsi yang besar kepada teman-teman ya. Apalagi kalau bahasa Inggris itu kosakata, teman-teman mempelajari atau menghafalnya sehari mungkin 5, itu sudah bagus sekali. Saya yakin nanti ketika teman-teman menghadapi ujian pasti akan bisa memahami ya kata, frasa, kalimat ya hasil dari hafalan teman-teman itu ya. Jadi jangan lupa. Sebentar juga kita akan coba menggali ya, menghafal dan mempelajari kosa-kosa kata-kata yang baru ya buat teman-teman, supaya teman-teman pulang dari sekolah ada ilmu yang teman-teman dapat hari ini ya. Baik. Nah, ini ya literasi bahasa Inggris. Nah, kita cek ya. Di sini ada sebuah bacaan ya, reading. Nah, di sini ada terus teks 1. Kemudian kita lihat ada berapa paragraf. Jadi teman-teman coba biasakan untuk cek ada berapa paragraf ya pada setiap teks yang teman-teman hadapi. Nah, di sini ada P1. P1 itu maksudnya paragraf 1 ya. P2 berarti paragraf 2. Kita cek paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5 ya. Untuk teks 1 ada paragraf 5. Nah, sekarang kita cek lagi
Di sini teks 2-nya ada paragraf 1, 2, kemudian 3, 4, 5. Oke, jadi sama-sama 5 ya. Kalau kita jumlah jadinya 10 teman-teman ya. Nah, oke. Dan ini bukan teks yang berbeda ya. Slightly different actually and slightly similar. Jadi sedikit beda, sedikit sama. Nah, itu maksudnya bagaimana, Kak? Ya. Nah, jadi yang seperti kita sudah ungkapkan minggu lalu, jadi sebenarnya ini adalah satu kesatuan bacaan, teman-teman ya. Bacaan yang dipresentasikan di ujian yang mana nanti akan menghasilkan beberapa pertanyaan ya. Nah, itu cuman dipisah menjadi 2 bacaan, teman-teman ya. Nah, apakah berbeda, Kak? Nah, dalam segi fokus atau pembahasan pastinya berbeda, teman-teman. Tapi dalam segi objek atau topik itu sama ya. Jadi apa yang dibahas pada teks 1 ini topiknya atau objeknya itu sama dengan yang ada pada teks 2 gitu. Hanya saja mungkin fokusnya berbeda ya. Misalnya teks 1 membahas dalam masalah yang ini, sedangkan teks 2 itu pada masalah yang berbeda. Tapi objek atau topiknya sama itu, teman-teman ya. Jadi sini ada 10 paragraf, itu banyak ya teman-teman ya. Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun dulu ya setidaknya mungkin 3 tahun yang lalu, itu single text teman-teman. Jadi mungkin maksimal 5 paragraf saja ya. Tapi sekarang jadi 10 paragraf. Wah, berarti teman-teman dipercayai bisa melampaui kakak-kakak yang dulu ya. Berarti teman-teman kemampuan literasinya itu harus bisa lebih hebat pastinya. Karena teman-teman dituntut untuk memahami 10 paragraf loh ya. Oke, tapi saya tidak untuk menakut-nakuti teman ya. Saya tidak bermaksud untuk menakut-nakuti, karena pastinya walaupun teks panjang ini pasti ada trik ya teman-teman bagaimana supaya bisa menemukan jawabannya, mendapatkan jawaban yang benar tanpa harus membaca keseluruhan bacaan. Ya, oke, sekarang kita coba ya teman-teman. Jadi seperti biasa, kalau dapat teks begini, coba baca dulu kalimat pertama di setiap paragraf ya, supaya kita bisa paham ini dia mau membahas mengenai apa nih, gitu. Nanti kemudian kita bandingkan lagi dengan teks 2-nya, oke? Nah, di teks 1 di sini ya, ada kata hard sell ya, ada frasa hard sell katanya, sebuah istilah ya yang pertama kali digunakan di Amerika Serikat, teman-teman, di tahun 1950-an untuk menggambarkan penjualan dan pengiklanan ya yang agresif katanya ya. Jadi sifatnya itu agresif. Agresif itu kita bisa artikan tergesa-gesa gitu ya, cepat gitu ya, to the point gitu teman-teman. Dan mungkin ada tekanan juga ya. Itu kalau agresif. Jadi ada hard sell, ini adalah sebuah istilah yang mana hard sell ini juga merupakan praktis penjualan ya untuk mempromosikan barang atau jasa mungkin ya teman-teman, tapi dengan cara yang agresif itu ya. Nah, setidaknya kita sudah tahu bahwa topik yang dibahas ini adalah tentang hard sell ya, sebuah istilah untuk praktisi penjualan gitu. Nah, kemudian teman-teman, apa yang harus kita lakukan setelah kita tahu atau kita sudah menemukan pembahasan dari teks 1 ini, kita bisa beralih langsung ke teks 2-nya, teman-teman ya. Nah, di teks 2-nya ini kita cek. Chances are, jadi katanya, you are familiar with the hard sell. Nah, jadi mungkin Anda sudah familiar dengan hard sell. Familiar itu tahu begitu ya, teman-teman, nggak asing gitu. Dengan istilah hard sell. Tadi kita sudah pahami ya, hard sell secara khusus. Jadi hard sell ini katanya meminta penjualan ya dengan cara yang langsung, ini straightforward ya. Jadi straightforward ini kita bisa artikan langsung gitu. Seperti yang sebelah tadi, to the point gitu ya, teman-teman. Jadi dengan cara langsung gitu. In an effort, dalam usaha untuk menutup ya secara cepat penjualannya, penawarannya gitu ya. Kalau misalnya teman-teman pernah hadapi ada seseorang yang ingin menjual barang ya, jadi pendekatannya itu memberikan semacam penjelasan yang panjang tentang kelebihan, keuntungan begitu ya. Tapi mungkin untuk hard sell ini tidak terlalu bertele-tele ya, langsung saja memberitahukan apa inti dari barang tersebut, apa manfaatnya seperti itu ya, dan memberikan tekanan gitu supaya si pembeli tertarik untuk membeli seperti itu ya kalau hard sell. Nah, jadi apakah ini masih hard sell? Kita cek lagi. However, namun katanya ya soft selling. Nah, ternyata ada yang mau dibandingkan. Kalau hard itu keras, teman-teman ya, sedangkan kalau soft itu lembut gitu. Jadi seperti mau membandingkan, ada yang disebut sebagai hard sell dan ada juga disebut sebagai soft sell ya. Soft sell ini katanya melibatkan
secara keseluruhan, yaitu strategi ya. Jadi melibatkan strategi secara keseluruhan ya, yang mana berbeda dengan hard selling gitu. Pastinya berbeda ya, ada soft, ada hard. Nah, jadi kalau untuk soft selling ini katanya memprioritaskan kualitas dari hubungan gitu ya, dengan your prospects ya. Jadi your prospects itu maksudnya yang ditawarkan begitu, atau kita bisa artikan klien gitu ya. Jadi memprioritaskan kualitas hubungan dengan klien ya, over how quickly you can land the sale, dibandingkan mengutamakan secara cepat untuk menjual barang gitu. Ini seperti menyinggung hard sell ya, karena hard sell itu tujuannya bagaimana supaya cepat menjual barang. Tapi kalau untuk soft sell, yang penting itu juga bagaimana hubungannya dengan si klien gitu ya, biar klien itu merasa nyaman, aman, tenang gitu, merasa bahwa barang yang dijual kepada dia ini memang berkualitas gitu ya. Jadi soft sell itu mementingkan hubungan antara si pembeli dan penjual itu. Nah, jadi apa yang ingin disampaikan pada bacaan tersebut yang dibagi dua ini? Nah, berarti ini mau membandingkan antara bagaimana itu hard sell dan bagaimana soft sell. Itu ya, teman-teman ya. Itu ide pokoknya yang bisa kita dapatkan. Nah, setelah mengetahui apa yang menjadi inti, teman-teman bisa nyaman akhirnya untuk lanjut ke pertanyaan ya. Jadi, apa yang kita sudah lakukan tadi hanya menemukan ide pokoknya saja, tidak perlu membaca keseluruhan bacaan itu. Oke? Ya. Nah, sekarang kita ke pertanyaan nomor 1 ya, teman-teman. Nah, which of the following best restates? Nah, jadi ini adalah salah satu jenis soal UTBK ya, SNBT, yang mana ini tidak pernah hilang ya, selalu ada gitu. Setidaknya yang bisa saya ingat itu dari tahun 2021, pertanyaan tentang restates ya, teman-teman. Restates ini kita bisa artikan mengungkapkan kembali gitu. Ya, atau menyampaikan kembali gitu. Jadi mengungkapkan kembali. Nah, jadi seperti teman-teman diminta untuk mencari di antara pilihan A sampai E, di mana pilihan yang tersebut sesuai dengan kata yang diminta atau kalimat yang diminta ya. Kalau kita baca di sini menurut which of the following, jadi berikut ini yang paling tepat ya, yang mengungkapkan kembali yang ini, teman-teman. Balancing persistence and product knowledge is crucial for successfully employing a soft sell strategy. Nah, itu. Jadi, teman-teman diminta untuk mencari pilihan antara A sampai E yang memiliki makna yang sama gitu. Karena sudah pasti penyampaiannya berbeda ya. Pasti ada kata yang diubah begitu, sinonim dengan kata yang ada di atas seperti itu, teman-teman. Nah, jadi kalau untuk memecahkan soal seperti ini, apa yang harus saya lakukan, Kak? Nah, pastinya teman-teman harus bisa mengartikan dulu, ya, memahami dulu kalimat yang diminta. Itu. Kemudian mencari intisarinya, menemukan poinnya. Kemudian nanti teman-teman sesuaikan dengan A sampai E, yang mana secara keseluruhan memang mewakili makna yang sama. Ya, pastinya soal ini sudah nggak asing ya. Pasti teman-teman pernah coba untuk jawab dalam literasi bahasa Indonesia ya, atau pelajaran teks bahasa Indonesia di sekolah. Jadi nggak beda sebenarnya, sama kok. Hanya saja ini pakai bahasa Inggris ya. Nah, jadi ini kembali lagi mengingatkan kita bahwa pentingnya untuk menambah kosakata ya, teman-teman, untuk memperkaya vocabulary supaya nanti teman-teman tidak kesulitan dalam mengartikan kalimat seperti ini yang diminta untuk soal restatement. Nah, sekarang kita coba ya. Jadi berikut ini yang mengungkapkan kembali kalimat balancing persistence and product knowledge ya. Balancing itu seperti yang teman-teman sudah ketahui pasti artinya menyeimbangkan ya. Menyeimbangkan. Oke. Kemudian nah, menyeimbangkan persistence. Jadi persistence ini seperti keteguhan begitu ya. Keuletan bisa juga ya. Jadi nggak gampang nyerah gitu, teman-teman. Kemudian product knowledge, jadi pengetahuan mengenai produk. Ya, seperti teman-teman ketahui, kalau kita mau menawarkan dan menjual barang, pastinya kita harus menguasai apa atau bagaimana produk tersebut ya. Nggak buta-buta kayak gitu. Is crucial. Nah, crucial ini sama dengan important, artinya penting ya, teman-teman. Nah, jadi penting for successfully employing a soft sell strategy ya. Jadi menyeimbangkan keuletan dan pengetahuan mengenai produk itu penting agar dapat secara berhasil gitu ya, agar dapat employing ya. Employing ini kita bisa artikan menerapkan, teman-teman.
Nah, agar dapat menerapkan strategi soft sell gitu. Nah, jadi kalau kita sederhanakan soft sell ini, kalau kita mau berhasil dalam mengaplikasikan atau menerapkan strategi tersebut, kita harus mampu menyeimbangkan keteguhan, keuletan, dan pengetahuan produk kita, ya. Jadi kita jangan gampang nyerah gitu, ya. Dan ketika ditanya oleh klien, barang ini bagaimana, kualitasnya seperti apa, berapa lama bisa bertahan, nah kita harus bisa jawab. Nah makanya penting kita harus memiliki product knowledge. Itu ya teman-teman ya, sejauh ini yang kita bisa tangkap dari makna kalimat yang dalam kutip tersebut. Yang mana diminta untuk dicari maknanya antara A sampai E ya. Nah sekarang kita coba ke bagian alpha ya teman-teman, apakah sama di bagian alpha? Soft selling is more about knowing your product deeply than persisting in the face of rejections. Ya, sekarang kita coba artikan. Jadi katanya soft selling ini lebih mengenai tentang memahami produk Anda. Nah ini ya, product knowledge. Jadi soft selling itu katanya lebih penting memahami produk Anda daripada ulet gitu ya. Atau teguh dalam menghadapi penolakan gitu. Jadi mungkin ditawari barang ya si klien ini dan klien itu enggak saya nggak mau beli, langsung menyerah katanya begitu. Nah harus tetap persistence ya, atau tetap harus teguh gitu, jangan langsung menyerah walaupun sudah ditolak gitu. Nah tapi bagian alpha ini mengungkapkan bahwa product knowledge ini katanya lebih penting dibandingkan kita kuat menahan penolakan. Apakah begitu maknanya tadi? Bukan ya, karena kuncinya di sini teman-teman. Balancing, menyeimbangkan. Jadi sama-sama penting, tidak ada yang lebih penting dari satu dengan yang lainnya. Sedangkan alpha mengatakan bahwa mengetahui produk Anda itu lebih penting dibandingkan harus kuat menahan atau menghadapi rejections atau penolakan. Berbeda ya. Jadi alpha kita bisa eliminasi. Nah, sekarang kalau bagian B, in successfully applying soft sell tactics, nah jadi agar berhasil katanya ya teman-teman untuk menerapkan taktik soft sell. Nah tadi ada kata menerapkan ya teman-teman, saya tulis di sini. Nah employing itu menerapkan. Nah employing di bagian B itu diwakili oleh applying. Nah ini sama ya teman-teman ya. Employing dan applying sama-sama artinya menerapkan. Jadi agar berhasil menerapkan taktik soft sell, di sini ada strategi. Strategi itu sinonim juga dengan tactics ya teman-teman. Oke, sejauh ini sepertinya bisa ya. Oke, sekarang kita cek koma. Being tenacious is not enough because you must know your product well too ya. Being tenacious. Nah saya yakin tenacious ini kata yang asing buat teman-teman ya. Mungkin teman-teman belum tahu apa arti dari tenacious ini. Nah tenacious ini ternyata artinya ulet atau teguh ya. Ulet atau teguh. Kedengarannya tidak asing ya. Tadi saya sudah sebutkan ulet dan teguh itu di kata persistence ya. Nah, artinya ternyata tenacious dan persistent ini dia sama-sama ulet atau teguh gitu. Nah, berarti sama ya teman-teman sejauh ini. It's not enough, katanya nggak cukup gitu. Jadi, kalau cuman teguh aja nggak cukup, oke? Because, karena you must know your product well too. Karena Anda juga harus katanya mengetahui produk Anda dengan baik juga gitu. Well, ada perwakilan well di atas. Nah, diwakili oleh deeply. Ya, deeply itu dengan baik atau sangat baik gitu. Well juga sama. Nah, sedangkan poin yang bagian B ini juga dia mau menyampaikan bahwa kalau misalnya kita teguh doang itu nggak cukup, tapi harus juga mampu mengetahui produk yang dijual dengan sangat baik. Harus apa? Seimbang, betul ya? Keywordnya seimbang, seperti yang ada di sini tadi. Nah, jadi kemungkinan jawabannya bisa B, teman-teman ya. Bravo, karena bravo ini sudah cukup mewakili tanda kutip ya kalimat yang diminta gitu. Keywordnya balance atau seimbang, bahwa teguh saja nggak cukup, harus juga mampu mengetahui produk Anda dengan baik. Itu ya. Nah, sejauh ini B bisa. Nah, sekarang coba kita bandingkan lagi dengan pilihan yang lain. Siapa tahu ada yang lebih kuat, teman-teman ya. Kalau C, coba having persistence and product knowledge is the minimum requirement of hard sell tactics ya. Jadi katanya
Having persistence, jadi memiliki keteguhan dan pengetahuan mengenai produk itu adalah minimum requirement ya, persyaratan yang minimum ya terhadap hard sell taktik ya. Pertama yang dibahas adalah tentang soft sell ya, teman-teman ya. Sedangkan di sini hard sell berbeda. Dari situ aja udah kelihatan bahwa bagian C ini tidak bisa jadi jawaban ya, itu. Yang kedua, minimum. Minimum itu kecil. Artinya persyaratan yang nggak terlalu penting. Apakah nggak penting? Pastinya penting ya, karena ini kuncinya kalau untuk menjual menggunakan strategi soft sell ya. Jadi C ini nggak, itu salah C ya. Kemudian kalau bagian D, teman-teman, successful soft sell salespersons will prioritize persistence over product knowledge in their strategies. Kalau kita artikan, jadi katanya penjual yang menggunakan taktik soft sell akan memprioritaskan keteguhan ya dibandingkan product knowledge. Kedengarannya sama ya dengan bagian alpha, walaupun berbeda di bagian objeknya. Kalau di alpha katanya product knowledge lebih penting dibandingkan persistence, sedangkan bagian D lebih penting persistence daripada product knowledge. Tapi intinya sama, bahwa bukan tentang apa yang paling penting. Satu yang lain lebih penting dan yang lain kurang penting, enggak. Tapi harus sama-sama dianggap penting, harus balance teman-teman ya. Jadi delta pun salah. Nah sekarang kalau bagian E, menyeimbangkan, nah ada balancing. Nah kemungkinan ini bisa mewakili two contradictory personalities. Jadi katanya membandingkan kepribadian yang berlawanan merupakan komposisi utama dalam menerapkan strategi soft sell ya. Nah jadi personalities contradictory. Ada yang membahas tentang personality di bagian pertanyaannya. Balancing persistence and product knowledge is crucial for successfully employing a soft sell strategy. Nggak ada ya teman-teman ya, tidak mengenai tentang apa tadi? Personality, bukan ya. Nah jadi delta error juga ini tidak mewakili kalimat yang ditanyakan. Berarti fix ya teman-teman, yang menjadi jawaban adalah bagian B, yang ini ya. Nah bahwa persamaan kalimat balancing persistence and product knowledge is crucial for successfully employing a soft sell strategy itu sama dengan bagian Bravo, bahwa menyeimbangkan keteguhan dan pengetahuan produk itu penting ya. Bagian B mengatakan bahwa teguh saja nggak cukup, tapi harus juga tahu dengan baik mengenai produk kita gitu. Bisa ya teman-teman ya. Oke, itu. Jadi ini soal mengenai restatement. Restatement sekali lagi akan selalu muncul di soal SNBT. Teman-teman harus banyak latihan di sini ya. Nah, jadi salah satu tipsnya itu perbanyak kosakata itu. Ketika teman-teman memiliki kosakata yang cukup baik dan cukup banyak, pasti akan mampu untuk menemukan makna yang sama dengan pilihan yang disediakan. Oke, teman-teman. Kita lanjut ya di nomor 2. Nomor 2, teman-teman, the purpose of text gitu ya. Jadi tujuan dari bacaan. Jadi pertanyaan tentang purpose ini juga selalu muncul, teman-teman ya. Jadi tujuan dari bacaan gitu. Nah, hanya saja purpose ini bisa menanyakan terhadap mungkin paragraf tertentu saja atau pada bacaan tertentu ya. Nah, kayak di sini teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah dapat kata the purpose, oke, saya tahu nih yang ditanyakan itu tentang tujuan ya. Tujuan dari pembahasan. Tapi apakah di paragraf tertentu saja atau pada bacaan tertentu saja? Dan ternyata yang ditanyakan adalah teks 2-nya ya. Artinya teman-teman harus menemukan apa tujuan penyampaian bacaan pada teks 2 ya. Tidak perlu melibatkan teks 1 gitu ya. Nah, cara cepatnya bagaimana, Kak? Nah, teman-teman cukup harus ingat tadi apa yang menjadi fokus pada teks 1 dan di teks 2. Teks 1 itu mengenai hard sell, teman-teman. Ingat ya, tentang strategi penjualan yang agresif katanya, itu hard sell. Kemudian teks 2 itu tentang soft sell atau strategi menjual dengan cara yang lembut gitu, karena memprioritaskan hubungan antara pembeli dan penjual, seperti itu ya. Jadi teman-teman hanya harus fokus terhadap soft sell, karena soft sell itu pembahasan teks 2. Itu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita cek apakah semuanya ada soft sell. Nah, kita bisa cek masing-masing pilihan dengan yang melibatkan frasa soft sell. Seperti ini ya, ada kata soft sell nih. Kemudian di bagian ini juga ada soft sell pastinya ya. Dan pastinya kalau kita cek lagi, di sini juga ada soft selling ya. Nah, kita cek lagi.
Nah, untuk di sini ya teman-teman, bagian delta ini tidak mengungkapkan kata soft sell ya. Nah, jadi kalau ditanyakan apakah langsung bisa dieliminasi Kak? Menurut saya belum tentu ya. Teman-teman tetap harus pertimbangkan. Tapi mungkin bisa jadi prioritas terakhir ya untuk teman-teman cek. Jadi prioritaskan yang ada kata soft sell. Kemudian kalau bagian E, ada lagi soft sell-nya di bagian E. Nah, ini juga nggak ada ya, teman-teman ya. D dan E juga nggak ada kata soft sell ya. Jadi kita bisa tinggalkan dulu D dan E. Kita prioritaskan makna di antara A, Bravo, dan Charlie. Oke? Nah, sekarang tujuan dari teks 2. Nah, sekarang supaya kita bisa lebih paham, mungkin kita perlu untuk beranjak ke teks 2 lagi ya, teman-teman. Untuk memahami secara pasti apa yang dibahas pada teks 2 mengenai soft sell. Jadi soft sell tadi yang teman-teman sudah dapatkan bahwa soft sell ini memprioritaskan kualitas hubungan antara penjual dan pembeli ya. Walaupun mungkin pastinya berharap bisa terjual barang atau jasa yang ditawarkan gitu. Tapi hubungan antara penjual dan pembeli itu penting juga supaya mungkin ketika di suatu hari nanti si penjual ini ingin menawarkan barang kembali. Nah, pastinya enak ya. Karena hubungan di antara mereka itu baik-baik saja, seperti itu. Nggak ada kesan negatif, kayak maksa-maksa, nggak ada ya. Nah, sekarang kalau teks 2 kita lihat lagi, paragraf kedua. Namun katanya, soft sell ini tidak sama dengan pasif gitu, oke? Granted, nah contohnya katanya, sales reps don't ask directly for the sale right away. Jadi katanya nggak langsung gitu, nggak langsung nawarin, mungkin ada pembukanya dulu teman-teman. However, they who use a soft sell approach must be persistent throughout the sales process ya. Tapi katanya yang menggunakan atau penjual yang menggunakan soft sell ini harus persisten. Jadi harus teguh katanya ya, teman-teman. Nah, dalam proses penjualannya gitu. They also need to be knowledgeable. Jadi harus cerdas juga katanya ya ini, knowledgeable. Nah, harus cerdas juga mengenai produk yang mereka tawarkan agar bisa membangun expertise begitu. Jadi kayak dianggap wah hebat nih si penjual gitu ya. Kelihatannya serius dalam menjual, nggak asal-asal jual, pasti kualitasnya bagus. Nah, memberikan kesan gitu ya terhadap si kliennya seperti itu. Nah, ini tadi yang kita pahami, balancing ya. Jadi harus ulet dan juga harus cerdas dalam menawari barang tersebut. Oke, teman-teman. Oke, sejauh ini itu ya untuk paragraf keduanya. Sekarang kita cek lagi untuk paragraf ketiganya untuk teks 2 ini. Nah, in addition, sales reps must balance persistence and product knowledge with relatability to the prospect ya. Nah, sama dia masih mengulang inti pada paragraf kedua tadi, harus cerdas dan harus juga ulet begitu teman-teman. They should keep a conversational tone, jadi harus bagus dalam menyampaikan gitu, nggak kedengaran maksa gitu ya. To help buyers feel comfortable. Nah, ini yang penting ya. Pembeli itu harus merasa nyaman gitu selama atau pada keseluruhan proses kayak gitu ya. Nah, jadi harus katanya engage juga teman-teman, harus merasa bahwa dirinya itu penting dalam penjualan tersebut ya, bukan saja kelihatan bahwa si penjual kayak mau ngejual aja nih, nggak mentingin bagaimana produk tersebut buat saya, misalnya seperti itu ya. Jadi harus merasa terlibat juga katanya teman-teman. Nah, kemudian kalau kita cek lagi paragraf keempat sama ya. Nah, jadi di sini contohnya kayak misalnya menjual suplemen nutrisi gitu. Nah, jadi si penjual ini bisa saja menakut-nakuti katanya, scare off gitu. Customers by reaching out to prospects gitu. He might attempt to push them into a sale right away, creating a less favorable impression ya. Kemudian kalau paragraf kelima juga ini sama ya. Nah, jadi ini seperti penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana proses yang bisa dilakukan oleh si penjual terhadap kliennya dengan menerapkan soft sell. Tapi yang paling penting soft sell itu ya teman-teman harus bisa membangun hubungan yang baik antara si penjual dan pembeli itu yang paling penting ya. Nah, sekarang kita lihat di paragraf di kalimat atau pertanyaan kedua mengenai tujuan dari teks tersebut ya. Nah, sekarang kalau ke bagian alfa menunjukkan bahwa soft selling ini lebih baik daripada hard selling ya. Pertanyaan saya, apakah teks kedua menyinggung tentang hard selling? Jawabannya iya ya, ada di tadi paragraf 1, tapi hanya sekedar memperkenalkan ya hard selling untuk memunculkan soft selling. Bahwa kalau ada hard selling ternyata ada soft selling, udah.
Selebihnya, soft selling hingga di paragraf kelima lebih fokus mengenai bagaimana soft selling itu sendiri. Sama sekali tidak membandingkan antara hard sell dan soft sell, ya. Tidak mengungkapkan bahwa soft sell ini bagus loh daripada hard selling, nggak ada, ya, di paragraf tersebut. Jadi alpha bukan tujuan dari teks kedua, ya. Kita eliminasi. Kalau bagian bravo, teman-teman, to urge, ya, mengungkapkan begitu bahwa soft selling ini katanya ya mungkin bukan strategi yang baik, ya, yang terbaik ketika mau memberikan atau memunculkan atau menghasilkan keuntungan gitu, ya. Apakah teks tersebut serta-merta menyebutkan bahwa soft selling ini bukan strategi yang baik? Kedengarannya sebaliknya, ya. Justru soft selling ini seperti semacam gambaran, saran jika ada orang yang mau menjual barang bisa menerapkan strategi tersebut. Kok menawarkan strategi tersebut? Berarti dianggap berguna, ya, dianggap bagus gitu. Sedangkan bagian B, not the best strategy, ya. Katanya bukan strategi yang bagus, ya. Jadi bukan bravo, ya. Jadi si penulis tidak mengungkapkan atau tidak menyampaikan bahwa tujuan dari teks 2 itu untuk mengungkapkan bahwa short selling ini strategi yang buruk, bukan. Sekarang kita ke bagian C, teman-teman. Highlight the significance of persistence, product knowledge, and relatability in soft selling. Jadi tujuan dari teks kedua ini katanya untuk mengungkapkan gitu, ya, atau menggarisbawahi tentang pentingnya keteguhan, product knowledge, ya, pengetahuan mengenai produk, dan relatability in soft selling, ya, dan pentingnya atau hubungan pada penjualan soft selling. Nah, kalau kita lihat inti yang ingin disampaikan di teks kedua itu tentang, iya, tadi ya, bagaimana kalau misalnya Anda ingin menerapkan soft selling, yang harus Anda lakukan itu Anda harus persisten, ya. Jadi harus teguh, kemudian knowledgeable terhadap produknya, harus cerdas tentang produknya, and relatability in soft selling, ya, dan bisa membuat si klien itu merasa nyaman itu. Jadi B, C ini bisa ya jadi jawaban teman-teman, ya. Karena itu yang menjadi inti dari teks kedua. Nah, sekarang kita bandingkan ke bagian D dan E. Kalau delta katanya ya, mengungkapkan bahwa penjual, ya, to maintain a casual and friendly manner during the entire process of transactions gitu. Jadi tujuan teks 2 itu untuk menunjukkan bahwa si penjual itu mampu untuk maintain, ya. Maintain itu mempertahankan casual and friendly manner, ya. Jadi perilaku yang kasual dan ramah selama proses transaksi. Kedengarannya ada ya yang dibahas tadi bahwa salah satu soft selling strateginya itu harus ramah gitu, ya. Harus membuat si pembeli itu merasa nyaman. Tapi kembali lagi, apakah satu bacaan fokus terhadap itu saja tentang ramah dan membuat nyaman? Bukan ya, tapi tentang bagaimana juga si penjual ini cerdas terhadap penjualannya gitu, ya. Dan juga persistence juga, ya, harus teguh gitu, ya. Bukan saja tentang bagaimana agar si penjual atau pembeli itu merasa nyaman. Oke, delta ini terlalu khusus teman-teman, ya, tidak mewakili secara umum teks 2. Sekarang kalau bagian E, discourage. Discourage ini seperti menurunkan begitu, menurunkan semangat. Oke, menurunkan semangat tim penjual gitu, ya. From trying to push customers, ya, untuk mendorong customer atau klien memutuskan pembelian, ya, karena ini bisa membuat impression atau kesan yang buruk. Nah, sekali lagi bukan tentang discourage, ya. Discourage itu artinya menurunkan semangat gitu. Sedangkan ini sebaliknya, ya, memberikan saran gitu supaya bisa mengembalikan semangat seharusnya, ya, bukan discourage gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini pastinya bukan saja tentang bad impression, teman-teman, ya, tapi bagaimana supaya bisa terus gitu mempertahankan hubungan antara si penjual dan pembeli supaya nanti in the future di masa depan jika si penjual memiliki produk yang baru akan lebih mudah untuk menawarkannya kepada si pembeli, itu ya. Nah, jadi E juga bukan jawabannya. Nah, berarti tujuan dari teks tersebut adalah bagian C, ya, di teks 2. Tentang soft selling itu untuk menunjukkan pentingnya
keteguhan, pengetahuan produk, dan relatability atau pemberian rasa nyaman dalam penjualan. Soft selling ya, teman-teman. Oke, bagaimana untuk ini? Bisa ya, teman-teman? Nah, jadi apa yang kita bisa dapatkan dari kesimpulan mengenai purpose ini, teman-teman harus memilih pilihan yang memang mewakili satu bacaan ya, tidak terlalu khusus. Nah, contohnya kayak bagian delta. Delta ini betul ya, faktanya memang ada di teks kedua, tapi sangat khusus, dia hanya membahas mengenai casual and friendly manner. Sedangkan bukan tentang itu saja ya, tapi bagaimana agar tetap ulet juga teman-teman dan memiliki pengetahuan yang mumpuni dalam menawarkan produknya ya. Nah, itu diwakili oleh bagian C. Oke, nah sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini teman-teman, ini adalah soal yang baru teman-teman ya, dan ini menurut saya harusnya lebih cukup mudah ya. Teman-teman hanya diminta untuk menentukan pernyataan mana A sampai E ya yang dianggap negatif ya. Nah, jadi sudah pasti ada negatif, ada juga positif. Jadi tergantung nanti paketnya teman-teman, apakah akan diminta yang negatif atau yang akan diminta adalah positif ya. Nah, kalau negatif pastinya teman-teman cari juga ciri-ciri kata ya. Bisa itu kata benda atau kata sifat yang menunjukkan bahwa hal tersebut negatif di antara A sampai E ya. Bisa juga seperti mengkategorikan bahwa yang pilihan A misalnya ini positif, pilihan B misalnya ini masih positif, C misalnya netral, seperti itu ya. Nah, sekarang kita cek teman-teman. Jadi kalau untuk menentukan jawaban seperti ini, bahkan teman-teman tidak perlu melihat bacaan, tidak perlu. Hanya memahami saja A sampai E yang mana terdengar negatif ya. Nah, karena tadi kita sudah menjawab 2 soal sebelumnya selalu dari A sampai E, saya mau dari E ke A lagi ya teman-teman, biar ada variasi. Sekarang kalau ke E dulu. From there, dari sini katanya ya, this rep could suggest his custom supplement assessment ya. Jadi katanya taktik ini bisa menunjukkan ya his custom supplement assessment, penilaian tentang suplemennya ya. From there, this rep could suggest his custom supplement assessment. Kalau kita lihat di sini tidak ada seperti menunjukkan bahwa kalau melakukan ini atau menunjukkan ini kedengarannya negatif, enggak ya. Di sini hanya mengungkapkan saja ya. Dengan cara ini, nah bisa menunjukkan penilaian tentang suplemen. Ya, teman-teman mau memutuskan ini terdengar positif, boleh, atau terdengar netral, boleh. Yang jelas ini tidak negatif ya. Tidak ada kata yang menunjukkan ada sikap negatif di dalamnya, tidak. Ya, ada kata suggest seperti menunjukkan. Ya, mungkin kalau saya pribadi, saya akan menganggap ini positif ya. Nah, sekarang ke bagian D, teman-teman. It prioritizes the quality of your relationship with your prospects over how quickly you can land the sale ya. Jadi memprioritaskan kualitas hubungan gitu. Jadi kalau kualitas hubungan diprioritaskan berarti berharap bagus. Bagus itu positif ya. Delta ini ternyata positif teman-teman, bukan negatif ya. Kita bisa eliminasi. Nah, sekarang kalau bagian C, for the salesperson, untuk si penjual ya, hard sales ini katanya memberikan penghargaan langsung ya. Rewards itu penghargaan immediate langsung katanya. Nah, especially for 100 commissions based jobs gitu. Nah, apapun yang ingin disampaikan di sini memberikan katanya penghargaan langsung. Terdengar positif ya. Nah, ini tidak negatif. Kita bisa eliminasi juga. Nah, sekarang bagian bravo. Despite the negatif. Nah, ada negatif teman-teman. Kita cek ya. Despite itu meski, ya, meskipun adanya. Meskipun adanya persepsi negatif yang consumers atau klien miliki mengenai hard sell tactics, ya, tapi taktik tersebut memberikan manfaat, ya. Poin dari bagian B ini teman-teman, poinnya sebenarnya, ya, bahwa taktik hard sell ini memberikan manfaat begitu. Meskipun sebenarnya bisa memberikan persepsi negatif, ya, kepada si klien gitu. Tapi intinya ini bermanfaat katanya. Bermanfaat berarti memiliki dampak positif ya. Oke, bravo bukan jawabannya. Ternyata jawabannya adalah alpha, teman-teman ya. Hard selling is often associated with unethical salesperson ya. Bahwa hard selling ini sering diasosiasikan atau dihubung-hubungkan dengan penjual yang unethical. Etik ya, etis gitu. Tidak etis gitu, tidak sopan misalnya ya, kasar kayak begitu. Nah, ini bernada negatif ya.
Jadi jawabannya adalah alfa, seperti ini teman-teman. Cukup mudah kan? Jadi teman-teman tidak perlu melihat lagi teks bacaan, tinggal memahami dari pilihannya, kemudian menemukan ada tidak tone atau bunyi yang negatif di antara A sampai E tersebut. Ya, kalau diminta negatif. Kalau diminta positif, ya berarti seperti ini teman-teman. Dia memberitahukan bahwa ada penghargaan langsung. Kayak bagian D, ada manfaatnya. Kayak bagian D, kualitas hubungan diprioritaskan supaya lebih baik. Itu semua bernada positif, gitu ya. Kalau negatif seperti ini, unethical, rude itu kasar ya, tidak sopan, impolite gitu. Nah, seperti itu ya yang bernada negatif. Bagaimana teman-teman? Bisa ya untuk soal ini? Oke. Nah, jadi saya rasa cukup sekian ya pembahasan untuk di pagi ini mengenai literasi bahasa Inggris. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jadi sekali lagi saya selalu ingin memberikan nasihat ya, atau mengingatkan teman-teman agar selalu menginvestasikan waktunya untuk belajar ya. Pernah ada pepatah ya bahwa sedikit-sedikit pasti jadi bukit gitu. Jadi belajarlah 30 menit atau bisa 1 jam dalam sehari supaya vocabulary teman-teman bertambah, dan pastinya kemampuan literasi teman-teman juga bisa meningkat ya, sehingga bisa membantu teman-teman menjawab soal dengan baik nanti. Yeah, I think that's all for today. Thank you so much for coming and paying attention on my explanation on this discussion. And I hope I can see you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.